Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan bisa berbagi di channel ini. Saya mau membagi satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Terdahulu saya akan baca bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saya mau membagi satu bagian firman Tuhan, yaitu dengan satu tema: berpengharapan di dalam penderitaan. Berpengharapan di dalam penderitaan. Saudara, pastinya tentu kita sudah mengalami berkat, ya, kekurangan, ya, ketika kita sedang dalam penderitaan. Pastinya semua kita akan alami. Tetapi tergantung responsibel kita atau respon kita secara pribadi, lepas pribadi di dalam menanggapi itu, menanggapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita menanggapi dengan respon positive thinking atau negative thinking, dan ada pun perspektif yang lain di dalam diri kita yang akan kita tanggapi lewat yang terjadi dalam hidup kita. Pastinya tidak hanya kebaikan saja yang ada dan datang, pasti silih berganti yang terjadi dalam hidup kita. Ada baiknya, ada buruknya, ada sukacita, ada duka cita di dalam hidup kita masing-masing. Namun ini adalah konteks bagaimana Habakuk itu senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Dia mengalami krisis yang lebih krisis daripada krisis yang kita alami mungkin, sehingga di dalam ayat yang ke-17 ini jelas dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ara, ya, tidak berbunga. Ini adalah satu kiasan. Bagaimana dia memberikan kiasan atas apa yang ia alami pada saat itu. Yang mana kalau kita melihat bahwa pohon ara tidak berbunga, ini artinya bahwa pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Nanti kita akan bisa melihat di Ulangan pasal 8 ayat 8. Kemudian pohon ara adalah salah satu pegangan umat Israel untuk orang-orang hidup. Jadi salah satu sumber kehidupan orang Israel adalah pohon ara. Namun di sini Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti sekalipun hal yang penting sering ada di dalam hidup saya susah, yang penting dalam hidupnya tidak ada lagi, saya akan tetap bersorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa itu tadi pohon ara, kemudian pohon anggur, ya. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Ibrani. Hal ini mengagetkan sekali ketika Habakuk berbicara tentang sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Ini berarti Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun tidak ada kemakmuran dan damai sejahtera di dalam diri saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa krisis dia yang dialami Habakuk pada saat itu. Dilanjutkan bahwa hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai pada waktu itu. Ini berarti bahwa Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun hal yang paling disukai sekarang bukan lagi menjadi hal yang disukai, bahkan yang paling disukai sekarang mengecewakan.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak dalam sampai dalam kandang. Ini klimaks dari Habakuk yang akan terus bersorak-sorak kepada Allah sekalipun ladang tidak ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah prinsip orang Kristen. Berpengharapan di dalam penderitaan merupakan satu gaya hidup orang Kristen. Ya. Orang Kristen tidak hanya bersyukur ketika menerima hal-hal yang baik, tetapi dia juga senantiasa bersorak-sorai atau bersyukur ketika datang masalah yang sangat besar, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah prinsip Habakuk. Yang pertama, dia senantiasa bersuka cita. Habakuk senantiasa bersuka cita. Sama di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 2 selanjutnya 18, dia mengatakan bahwa di situ juga terjadi krisis. Namun Yoel mengatakan bahwa namun Tuhan, ya, Tuhan yang senantiasa berperkara di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu pernyataan yang sangat-sangat menarik yang dari Habakuk. Dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi di dalam kandang tidak ada, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan di dalam penderitaan artinya memiliki perspektif yang berbeda dari orang dunia. Perspektif yang saya maksudkan adalah bagaimana persepsi kita di dalam menanggapi satu masalah. Ya, Habakuk memberikan pelajaran bagi kita, yaitu dia menanggapi dengan kacamata iman. Dasarnya adalah dasar iman. Habakuk melandasi segala sesuatu apa yang dia lakukan, apa yang dia alami itu dengan iman. Namun aku tetap bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Ini adalah satu prinsip hidup kekristenan, adalah senantiasa memandang masalah di dalam kacamata iman, sehingga kita bisa menerima masalah yang berat sekalipun dan menjadi sumber sukacita bagi kita, karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Yang kedua, berpengharapan di dalam Tuhan. Artinya, kita mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya bagi kita. Ingat, di dalam ayat 19 yang mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dalam segala perkara besar, apapun yang kita alami, kita berkata Tuhan adalah kekuatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejauh manakah kita memiliki pengakuan setelah pengenalan yang benar akan Tuhan dalam menghadapi satu permasalahan? Habakuk dia berkata di teks ini adalah Tuhanku adalah kekuatanku. Ini adalah pengakuan, memproklamasikan bahwa hanya Tuhan yang menjadi senantiasa menjadi bagian dalam menghadapi satu permasalahan. Apakah kita hanya senantiasa menyerah di dalam masalah? Apa kita senantiasa meninggalkan Tuhan hanya karena masalah? Saya rasa kita adalah orang-orang yang senantiasa memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, kaki rusa kalau kita melihat adalah kaki yang kuat, tetap berjalan. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah terus boleh berganti, tetapi namun berpengharapan semakin tumbuh di dalam Tuhan. Percaya bahwa
Tidak pernah ada satu yang terjadi dalam hidup kita, masalah seberat apapun, jikalau bukan seizin dan kehendak Tuhan, maka tidak pernah akan terjadi. Ya, seperti dalam Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah akan melebihi kekuatan kita, namun Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, percayalah, apapun yang kita alami saat ini, penderitaan apapun, mungkin kita senantiasa dalam pekerjaan, dalam masa depan, perkuliahan, keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, percayalah, Tuhan punya cara yang luar biasa bagi saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Saya ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati.